hari ini tema Unity in Diversity, waktu saya doa, Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan jelas bilang ini, Tuhan mau sampaikan tentang family. Kenapa penting untuk membangun unity dalam keluarga? Kesatuan sebuah bangsa, sebelum kita bicara soal kesatuan bangsa, soal unity di kota, ya di gereja, tentu dimulai dari family, dari keluarga. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Nah, kita perlu belajar bagaimana membangun dan menjaga kesatuan keluarga kita karena nggak mudah. Amin. Nah, ada satu kali saya baca quotes ini, saudara, yang bikin saya merenung. Quotes ini bilang, a family doesn't have to be perfect, it just needs to be united. Kayaknya kan, wah iya ya benar ya, gak perlu sempurna gitu ya, yang penting bersatu aja. Tapi kalau kita renungkan, ini kayaknya sesuatu yang melegakan. Tapi kalau kita renungkan, sebetulnya ini lebih susah loh. Karena gini, kalimat pertama bilang, a family doesn't have to be perfect. Karena apa? Karena setiap kita di keluarga pasti banyak menemukan ketidaksempurnaan, betul nggak? Ada masalah, ada konflik, ada tantangan. It just needs to be united. Bisakah saudara bayangkan kalau kita menyetujui kalimat pertama bahwa keluarga itu nggak perlu sempurna karena memang isinya adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang juga berarti kita banyak berada dalam kondisi yang nggak sempurna, kondisi yang nggak ideal. Mudahkah untuk menyatukan orang-orang yang tidak sempurna ini ya dalam keadaan yang tidak sempurna itu untuk united, untuk jadi satu? Nggak mudah. Betul nggak? Ya. Ini sesuatu yang penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena ini dasarnya yang jadi realita manusia adalah keniscayaan bahwa dua orang berdosa bersumpah untuk hidup bersama dengan segala kesalahan-kesalahan mereka sepanjang sisa hidup mereka. Saya suka dengan deskripsi Gary Thomas ini ya, saya baca bukunya Sacred Marriage, pernikahan yang kudus, menggambarkan realita pernikahan Kristen. Kalau saudara membayangkan bangun yang belum menikah ya, membayangkan nanti kalau menikah tuh bahagia, itu halu. Saya kasih bocoran dulu ya. Pernikahan gak membuat bahagia kalau yang dikejar adalah kebahagiaan itu sendiri. Gary Thomas ya, ini penulis yang sama, dia mengajukan pertanyaan yang jadi di bukunya itu dia mengajukan pertanyaan ini, menggelitik sekali. How if God doesn't design or create marriage to make us happy, but to make us holy. Jadi pernikahan itu dirancang Tuhan bukan untuk membuat kita bahagia saja, tapi terlebih untuk membuat kita kudus, untuk menguduskan kita. Karena apa? Kalau kita pikir, berarti Tuhan nggak mau kita bahagia dong? Enggak. Karena kita nggak mungkin jadi bahagia kalau kita tidak hidup kudus. Contoh ya, kalau kita masih menyimpan kemarahan, kita masih menyimpan sakit hati di tengah keluarga sama orang tua, sama pasangan, bisa gak hidup bahagia? Waktu kita masih menyimpan itu kan kita sedang tidak dalam kekudusan. Kemarahan, kedengkian, semuanya itu yang kita simpan itu bawaan dosa. Kita gak akan bisa hidup bahagia sebelum kita hidup kudus. Nah, pada kenyataannya pernikahan itu dibangun oleh dua manusia dengan banyak sekali kesalahan, ya. Dan dua manusia yang banyak carut marutnya, banyak lukanya, banyak ketidaksempurnaannya. Sama-sama janji jalan mau sehidup semati sampai nanti. Bisa nggak kira-kira? Kita udah lihat banyak, kita pun mungkin mengalami, not easy, ya. Makanya saya percaya kenapa pagi ini Tuhan kasih pesan spesial tentang tema kita kebangsaan ini, Unity in Diversity. Mulainya dari enggak ngomong skop besar dulu, kita mulai dari mikro dulu, dari keluarga kita. Amin. Mari kita sama-sama bangun keluarga yang menurut dengan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan bagaimana sih kita bisa membangun
keluarga. Kita mau lihat di Amsal 24 ayat 3 sampai 4 ya. Firman Tuhan mengajarkan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan. Hikmat bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Jadi soal rohani ya. Karena hikmat di sini, hikmat Tuhan itu hanya bisa kita terima dengan mudah waktu kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita sulit loh dengar suara Tuhan. Banyak orang tanya, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Gimana sih caranya dapat hikmat Tuhan? Sebetulnya kan firman Tuhan jelas bilang ya, waktu itu di Daily Devotional kita pernah bahas. Kita tinggal minta aja sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, kita pasti sungkan minta, masa sih ya. Atau kita nggak percaya. Saudara kalau mau membangun pernikahan, membangun keluarga, mulailah dari diri kita dan pasangan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Keluarga, rumah tangga, pernikahan ditegakkan. Kepandaian ini bicara tentang jiwa atau pikiran. Kepandaian bicara soal kita terus belajar. Menikah tidak dengan sendirinya membuat kita tahu bagaimana membangun rumah tangga. Memang ada BPN, bimbingan pranikah, makanya penting ya. Dan bersyukur sekali gereja itu di mana-mana ya, gereja itu menyediakan bimbingan pranikah. Dengan bimbingan pranikah aja masih bisa beratnya luar biasa ya. Nah ini berarti bahwa kita perlu terus belajar. Belajar soal ya teknis gitu, gimana bangun komunikasi, gimana mengurus keuangan ya, gimana parenting kalau yang udah punya anak. Itu knowledge. Tapi juga kita perlu belajar punya self awareness. Dan waktu kita bisa memahami bahwa kita punya kelebihan kekurangan, kita juga akan lebih mudah memahami bahwa orang lain pun punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita nggak punya self awareness itu sulit loh kita memahami orang lain. Yang ketiga, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Benda atau di rumah kita itu kan banyak barang-barang ya di tiap kamar. Kamar ini menunjukkan pribadi atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Jadi setiap orang, setiap pribadi yang ada dalam keluarga kita itu punya ciri khasnya masing-masing, punya barang-barangnya, bermacam-macam harta benda. Ini bicara soal perbedaan. Nah bermacam-macam perbedaan-perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan gaya ngomong, ya, preferensi, kesukaan, ya. Semua anggota, ya, semua perbedaan itu bisa jadi dua hal. Yang pertama, bisa jadi bencana kalau kita nggak paham. Kalau kita memandang perbedaan itu sebagai kompetisi. Nah, waktu kita punya pemahaman bahwa perbedaan itu adalah kekayaan yang mengisi kamar-kamar kita, maka perbedaan itu jadi harta benda yang berharga dan menarik. Oke. Nah, karena tiga hal itu tadi mungkin gak ada, akhirnya keluarga yang semestinya jadi tempat yang aman, safe haven, seringkali malah jadi tempat kita dapat luka terdalam. Saya banyak melayani orang-orang yang terluka sama keluarganya, sama orang tuanya, sama keluarga besarnya. Kenapa? Ya karena itu tadi gak ada pemahaman, gak ada penerimaan. Nah ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar. Ini cuma satu aja ya di antaranya. Satu paling yang cukup signifikan menentukan bagaimana kita jadi orang dewasa, jadi kita yang sekarang ini, itu adalah kebutuhan dasar emosional. Kalau kita dipenuhi 4 kebutuhan dasar emosionalnya ini, maka tangkinya full. Kalau isi bensin tuh tangki hati kita tuh full. Emosi kita tuh sehat gitu. Tapi masalahnya di tiap keluarga pasti ada aja satu yang gak terpenuhi. Setiap manusia butuh acceptance, penerimaan. Penerimaan tanpa syarat. Kita menerima pasangan kita dengan segala kelemahan dia, dengan segala kekurangan dia, dengan segala kegagalan dia. Bisa gak? Anak-anak
Mungkin kita dari kecil ya terbiasa orang tua kita mengasuh kita dengan penerimaan yang bersyarat. Misalnya banyak gak kita dengar atau mungkin kita ngajarin anak kita tanpa sadar. Kamu anak manis kalau kamu makannya habis. Itu sederhana loh, tapi sebetulnya itu menanamkan di anak-anak bahwa mereka dikasihi bersyarat. Once mereka begitu besar, mereka gagal, mereka akan berikutnya merasa tidak berharga. Rasa berharga setiap kita ini perlu punya rasa berharga. Nah ini ada hubungannya dengan penerimaan tadi. Lalu relasi atau connection. Banyak loh keluarga tinggal serumah tapi gak ada connection. Orang tua sama anak, anak susah ngomong sama orang tua. Banyak gak yang kayak gitu? Anak susah banget ngomong sama papa misalnya karena papanya keras banget. Gak ada connection. Dan karena gak ada connection, gak ada penerimaan, gak ada rasa berharga, akhirnya gak ada rasa aman. Kabar baiknya adalah Tuhan kita datang dengan agapas. Dari semua yang kita belajar dari awal tadi ya, kita melihat kesimpulannya cuma satu. Semua manusia tidak mampu mengasihi dengan benar. Pegang ini baik-baik, ini kenyataan. Ini fakta, ini realita. Semua manusia tidak mampu mengasihi dengan baik. Inilah sebabnya kita butuh kasih Bapa yang sempurna. Agapas ini bicara soal all giving love. Kasih yang selalu memberi. Kasih yang gini, dia tuh gak akan pernah berhenti memberi, gak akan pernah berhenti mengasihi sekalipun yang dikasihinya itu berhenti mengasihi. Agapas juga artinya uncaused love. Artinya gini, Tuhan mengasihi kita apa adanya, bukan karena gini, bukan karena kamu rajin berdoa, aku mengasihi kamu. Kamu rajin beribadah, aku mengasihi kamu. Enggak, Tuhan mengasihi kita karena memang dia sayang sama kita, karena memang dia kasih. Nah kasih seperti ini yang Tuhan berikan pada kita, unselfish love. Kasih yang tidak mementingkan mau dia disakiti, mau dia dicuekin. Berapa banyak dari kita nyuekin Tuhan dari dulu sampai sekarang? Itu unselfish love. Kasih yang berfokus sama yang dikasihi, bukan sama yang mengasihinya. Oke? Dan Tuhan bicara ini dalam yang namanya covenant. Nah, keluarga atau pernikahan itu juga dibangun dalam covenant. Covenant ini adalah bahasa Indonesianya itu artinya perjanjian. Nanti kita lihat maksudnya apa nih ya, perjanjian kudus antara Tuhan dengan manusia. Nah Tuhan mencontohkan covenant ini dari zaman dulu ya, dari zaman perjanjian lama Tuhan selalu buat covenant, memperbarui perjanjian dengan umat Israel. Covenant antara Allah dan manusia, ini ada beberapa dan salah satunya di Kejadian 17 ayat 7, ini kisah tentang Abraham. Tuhan membuat perjanjian, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu dan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kenapa Tuhan buat covenant? Karena itu membuktikan kasihnya sama kita. Karena Tuhan mau menjaga kita, melindungi kita dan memastikan kita nih hidup dalam semua yang dia sediakan bagi kita. Jadi covenant itu untuk jaga kita. Tapi sayangnya manusia itu gagal dan gak setia. Bangsa Israel bolak-balik gak setia, bikin lembu emas lah, bilang gak boleh mengawinkan dengan bangsa lain yang gak kenal Tuhan. Mereka tetap kawin dan mengawinkan dengan bangsa yang gak kenal Tuhan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang menunjukkan bahwa bangsa Israel gak setia. Sama dengan kita. Dalam perjanjian kalau satu melanggar, harusnya kan bubar ya. Dan karena bubar itu, harusnya kita ini binasa. Tapi ini kabar baiknya. Bukti kesetiaan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan adalah Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus adalah
bukti kasih Allah yang sempurna. Makanya ini yang perlu kita pelajari waktu kita membangun rumah tangga, membangun keluarga. Kita perlu menerapkan kabar baik itu tadi, Injil. Bahwa Yesus menjadi bukti kasih Allah yang sempurna untuk manusia. Mengatasi semua kegagalan, ketidaksetiaan manusia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, sekalipun kita enggak setia, sekalipun kita bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, Dia tetap setia. He is the God of covenant. Tapi karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya juga, Dia kan Allah yang kudus. Dia juga enggak bisa merangkul dosa. Makanya Dia utus Yesus, itu bukti kasih Tuhan buat kita. Nah dari sinilah kita melihat sebuah covenant itu apa. Saya suka bagaimana Tim Keller mendeskripsikan covenant. In a covenant, two people look at each other and say, I will be what I should be, whether you are being what you should be or not. Aku akan tetap mengasihimu, aku akan tetap berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, melakukan bagianku meskipun engkau tidak melakukan bagianmu. Berat gak saudara? Enggak berat, cuma berat banget, gak mungkin, mustahil. Ada yang bisa? Gak bisa. Karena kita semua maunya dikasihi, ya kan? Makanya waktu kita membangun keluarga itu, kita perlu bangun itu dengan berpusat pada Injil Yesus. Dari situ kita belajar, hanya kasih Yesus yang sempurna, yang dapat benar-benar mengasihi manusia yang tidak sempurna. Nah waktu kita bisa mengasihi dengan kasih Yesus, waktu kita berfokus pada Injil Yesus, maka setiap kita bisa melakukan bagian kita, peran kita. Istri, ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Banyak orang salah mengerti ayat ini, berpikir bahwa oh berarti wanita tuh harus tunduk. Wanita tuh second grade di bawah pria gitu ya. No, ayatnya bilang tunduklah kepada semua laki-laki. Enggak. Istri tunduknya sama siapa? Sama suami aja. Lalu yang kedua, suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri tunduk atau hormat kepada suami, suami kasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini Tuhan kan lagi membahasakan, Tuhan lagi nunjukin, hey teladani aku. Tuhan itu kan mengasihi kita, mengasihi gerejanya walaupun gerejanya gak sempurna. Tuhan sayang sama kita. Lalu anak-anak, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Saya renungkan apa ya, kenapa Tuhan bilangnya ini hal itu yang indah. Segala sesuatu yang indah itu membawa kenikmatan, damai sejahtera untuk sekitarnya, betul? Kalau kita menikmati satu artwork yang indah tuh kita bisa, wah keren banget. Wah, atau kita menikmati satu karya lagu, misalnya lagu yang bagus, aduh enak banget. Membawa damai sejahtera. Anak-anak waktu taat sama orang tua dalam segala hal, membawa damai sejahtera untuk seluruh isi rumah. Amin. Yang terakhir orang tua, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Lengkap ya firman Tuhan. Sekarang saya mau tutup dengan ini saudara. One of the greatest blessings we offer to the world is the power of a Christ-centered home. Kalau kita mau jadi berkat buat kota, buat bangsa, buat dunia ini, mulailah dari rumah, dari keluarga yang berpusat pada Kristus. Jangan berpusat pada anak, jangan berpusat pada hubungan pasangan, hubungan antar keluarga.
Jangan berpusat pada kebahagiaan, berpusatlah pada Kristus. Karena hanya dalam Kristus kita bisa dapat kebahagiaan sejati. Banyak orang mengejar kebahagiaannya sampai melupakan siapa yang memberi kebahagiaan itu. Oke? Nah, Christ-centered home ini seperti apa? Where the gospel is taught, waktu Injil Kristus itu diajarkan, apa yang tadi saya share itu ya, bahwa Allah kita itu setia, sekalipun kita gagal, dia tetap mengasihi kita. Kita juga ajarkan di rumah, waktu kita ajarkan apa yang benar, anak itu pegang sampai besar. Kita pun juga begitu kan, apa yang kita hidupi sekarang ini kan banyak kan itu apa yang diajarkan orang tua kita kan. Nah mari kita ajarkan Injil sama anak-anak. Covenants are kept. Perjanjian kudus itu dihargai, dikerjakan, dihidupi, and love abounds. Kasih yang melimpah tidak akan ada dalam keluarga kalau tidak ada covenants, ya tidak ada perjanjian yang dijaga. Kita tidak setia sama pasangan. Enggak setia tuh bukan hanya bicara soal selingkuh loh. Enggak setia tuh bicara kalau kita tidak melakukan peran kita, itu saudara lagi enggak setia sama peran saudara. Waktu kita tidak mengajarkan Injil bahwa kasih yang sempurna, hanya kasih Yesus yang sempurna yang bisa mengasihi kita, maka tidak akan ada kasih yang melimpah. Amin. Saya berdoa setiap kita boleh mengalami unity in diversity.